Baik, kita kembali di Dialog Olahraga dengan Mitra TV dan bersama saya Don Peci. Sekarang saya ada di sebuah hotel, saya nggak boleh nyebutin tempatnya. Tapi sekarang saya ada di Kota Medan. Bersama teman-teman saya di sini ada Bung Topan Bung Tampan yang paling tampan, Bung Ferry yang paling Ferry ya. Saya dibantu teman-teman di sini dan saya masih bersama Bang Sofyan Sitepu. Bang, kita bicara soal lebih makro. Kita kemarin sudah banyak bicara tentang bagaimana pola pembinaan yang baik di Provinsi Lampung, terutama oleh KONI, Dispora dan lain-lain dalam rangka menghargai atlet sebagai ujung tombak. Bahkan Abang kemarin menyatakan itu bonus 300 juta untuk satu emas itu terlalu kecil, ya kan? Kemudian anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu terlalu kecil. Seperti apa frame yang Abang sudah pikirkan? Karena ini memerlukan satu keberanian membedah satu penganggaran seperti itu. Seperti apa, Bang? Jadi terima kasih Bang Don Peci. Tidak ada olahraga yang tidak memerlukan sentuhan anggaran. Bahkan anggaran itu adalah salah satu hal yang mutlak harus ada dalam pembinaan olahraga, terutama olahraga Indonesia yang belum bersifat olahraga prestasi. Yang saya maksud olahraga prestasi adalah banyak keluarga yang sangat intens, yang sangat antusias membina anaknya menjadi olahragawan yang berprestasi. Ada juga saya lihat beberapa di Lampung, orang-orang yang mempunyai kemampuan atau hidup berkecukupan. Dia mendirikan beberapa fasilitas olahraga. Dia sewa pelatih, dia didik anaknya, dia didik orang-orang berprestasi. Kalau hal demikian itu saya pikir tidak terlalu banyak sentuhan yang diberikan pemerintah. Nah, tetapi hal itu masih sedikit sekali. Nah, sementara bibit kita cukup banyak. Tidak ada dan tidak mungkin orang yang masih baru mempunyai suatu keahlian olahraga mendapatkan anggaran dan dana, itu tidak bisa. Disinilah sebenarnya pemerintah harus turun tangan. Pemerintah anggarannya juga tidak cukup saya lihat. Tetapi ada beberapa bagaimana cara menyentuh orang-orang pengusaha yang bisa terpanggil untuk memberikan CSR, CSR katanya. Misalnya hal-hal yang sentuhan itu sehingga mereka bisa membina salah satu cabang olahraga. Betul. Sebenarnya pengusaha itu banyak mau, tetapi takut nanti ada apa-apa. Nah, ini persoalannya gitu bagi Bang. Nah, disinilah perlunya, mohon maaf mohon maaf sekali kepada pemerintah. Ya, saya artinya tidak katakan tidak banyak memanggil, tidak banyak menyentuh mereka, tetapi ini perlu. Kita tidak bersifat menyudutkan siapapun, tetapi ini anak-anak banyak yang memerlukan banyak panggilan. Tentunya pemerintah disitulah jembatan, Bang. Jembatan kepada pengusaha swasta. Di samping memang DPR dengan pemerintah artinya sudah melihat juga, memanggil ahli bagaimana kajian-kajiannya untuk membina atau anggaran ini yang pas untuk pembinaan olahraga. Nah, sampai kepada bonus, saya lihat memang sangat kurang. 300 juta untuk peraih medali emas. Kalau dilihat dari jumlah ini besar, tetapi kalau dilihat dari pengorbanan mereka sepanjang 4 tahun sekali misalnya, sepanjang 4 tahun sekali mereka berlatih siang, pagi, sore, malam, kemudian juga mungkin pendidikannya pun terbengkalai. Nah, oleh karena itu, dan tidak ada biaya bagi mereka untuk buat homeschooling. Nah, kalau seperti yang saya katakan pertama tadi, dia tidak pun sekolah anaknya, dia beri lagi guru yang spesial homeschooling, artinya sekolah di rumah, sehingga tidak ketinggalan. Nah, disinilah saya pikir bagaimana cara pemerintah untuk memberi harapan bagi atlet. Jangan setelah mereka tidak lagi menjadi atlet yang berprestasi, kita tinggalkan. Nah, habis manis sepah dibuang ya. Nah, itu saya pikir ini perlu kita lihat. Apakah perusahaan swasta yang harus memanggil mereka kalau tidak bisa PNS? Tapi PNS saya pikir itu sangat baik. Orang-orang yang mempunyai prestasi olahraga itu dia juga mempunyai suatu karakter, jasa ya,
jasa Bang, karakter juga bagus itu Bang. Tentu disiplin berlatih itu sudah ada pada dia. Tentu disiplin bekerja juga ada pada dia. Nah, ini saya pikir harus kita hargai. Tidak pernah orang-orang yang misalnya punya prestasi olahraga itu mempunyai sifat-sifat yang berbanding terbalik dengan prestasinya. Nah, tidak, itu tergantung bagaimana kita mau manage-nya. Itu Bang, saya lihat. Artinya ini potensi Lampung juga yang kalau kita bisa sampaikan bahwa para olahragawan yang berprestasi ini juga aset Lampung yang sangat berharga ya. Artinya atlet ini juga di satu bidang mempunyai kelebihan. Ya, dia tidak bisa tidak gitu, kita juga bisa perhatikan. Sisi lain yang tadi disebutkan sebagai PNS itu sebagai reward yang menurut saya wajar bayarannya ya, seperti itu. Mungkin kan tidak banyak juga kan yang harus kita tampung seperti itu, karena dari gubernur yang dari Pak Sarudin dan seterusnya itu selalu mengakomodir atlet-atlet yang peraih medali emas itu. Kemudian ditanyakan, kamu bisa jadi pegawai negeri atau mau milih pegawai negeri atau apa? Seperti ini perlu juga dilakukan ya Bang ya? Justru kita perlu cari payung hukumnya. Tentunya payung hukum itu bisa diusahakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan DPRD. Harus dilakukan itu, sehingga orang tidak ragu untuk menjadi yang terbaik. Karena olahraga itu adalah satu kebanggaan bangsa. Kebanggaan itu artinya bagaimana kita memacu. Seandainya misalnya ada sepak bola atau kesebelasan di Lampung top, itu dengan cara itu akan banyak lahir bibit-bibit pemain sepak bola. Seperti kita dari olahraga senam, pembinanya ini adalah orang-orang yang sangat terpilih. Begitu bagus prestasinya. Ini perlu kita perhatikan. Tidak perlu, saya pikir, saya kan orang hukum, tidak perlu pemerintah daerah dalam hal ini gubernur atau DPR takut untuk memberi perlakuan khusus untuk mereka, baik anggaran maupun perekrutan. Nah, sepanjang itu dibuat dalam peraturan daerah atau misalnya kesepakatan bersama antara gubernur dan DPR, itu tidak perlu ada kekhawatiran. Saya pikir teman-teman dari penegak hukum, baik kejaksaan ataupun kepolisian, itu mereka sangat mendukung, sangat mendukung prestasi. Mereka pun anak-anak yang di Polda misalnya atau di kepolisian itu terus-menerus dilatih olahraga. Dan bahkan ada yang diterima sebagai polisi misalnya karena olahraga. Sebagai olahraga ini nggak usah dikhawatirkan. Ini akan memberikan dorongan yang besar kepada industri olahraga. Artinya ini kontribusi besar bagi olahraga dari pemerintah ya. Ketika ada jaminan misalnya masa depan dari orang-orang yang berprestasi ya. Jadi ini sangat hal yang baru yang langsung dikatakan oleh Bang Sofyan. Ini tentang reward yang jelas untuk masa depan. Ketika ini dipantik dengan reward yang jelas, maka mereka nggak akan khawatir dan latihan setiap hari ini nanti akan terbayar. Betul ya Bang ya? Betul. Jadi gini Bang, bahkan menurut saya ada suatu kepastian hukum. Dibuat suatu aturan apabila misalnya 2 kali misalnya kita buat, kalau tidak 1 kali misalnya jadi pegawai apa, tapi kalau dia misalnya 2 pon atau 2 medali direbut dalam satu orang, ini saya pikir sudah dalam hal sudah layak ya, sudah ada menjadi hak dengan sendirinya akan diangkat jadi pegawai negeri. Nah, tapi harus dibuat payung hukum ya. Itu maksud saya Bang, itu harus kita siapkan sehingga tidak ada risiko hukum. Pada saat itu dibuat oleh dalam satu perda, itu tidak ada risiko hukum bagi gubernur ataupun bagi DPR. Dan bagi mereka ini akan menjadi suatu hal yang mereka idamkan. Orang tua seperti misalnya peraih medali emas senam itu kan, Mbak Tri itu 3 medali emas ya. 3 medali emas. Apalagi siapapun saya pikir orang-orang yang masyarakat Lampung tidak akan ada keberatan dengan diangkatnya Tri menjadi pegawai negeri, apalagi itu idamannya. Dan dia punya pendidikan loh. Udah sarjana. Sudah sarjana, apalagi. Nah, saya pikir kalau saya pribadi, walaupun itu bukan cabang olahraga saya, tidak usah diragukan lagi masalah resiko hukum bagi Bapak Gubernur maupun bagi Bapak Ketua DPRD. Itu dengan sendirinya, saya pikir kita malah minta pegawai negeri dong. Nah, bukan lagi dia ngelawan pegawai negeri. Nah, ini prestasi bro. Nah, dan nyata ya, nasional dan resmi ya. Resmi gitu. Transparan. Ini luar biasa bahwa
ternyata banyak yang harus dikembangkan. Ini perlu diseminarkan atau apa, Bang? Kira-kira yang seperti itu? Kalau saya pikir kalau seminar perlu. Namanya kita seminar kan tujuannya untuk mencari kebenaran. Iya. Boleh ditampung. Akhirnya ada akademisi segala macam yang kita Iya, itu perlu, Bang. Artinya ditampung semua, artinya pendapat-pendapat para ahli akademisi di Lampung kan banyak yang pintar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh hukum, agama, hukum. Nah, ini harus di hal-hal orang-orang yang sudah membawa nama baik Lampung, bukan hanya olahraga, Bang. Misalnya dalam prestasi apa, itu perlu dibuat suatu perlakuan khusus. Sehingga seperti di Inggris misalnya, ada suatu kumpulan misalnya royal, kumpulan dari orang-orang ahli, diberikan gelar khusus, pemain musik, kemudian juga olahragawan. Nah, seperti misalnya kita lihat pelatih MU, itu diberikan suatu gelar khusus. Sir gitu ya? Nah, hal-hal ini saya pikir perlu kita pikirkan. Nah, supaya tidak ada lagi suatu keraguan bagi masyarakat untuk pindah daerah tentunya. Ini harus kita jaga, Pak. Pada saat eksodus. Saya ada beberapa cabang olahraga yang eksodus banyak. Pernah saya selesaikan, saya pengurus bidang hukum arbitrase ya. Nah, karena apa? Ya, mereka tidak salah, Bang. Mereka mau makan. Nah, kalau udah urusan perut, kita semua sama, Bang. Ya. Nah, itu maka perlu kita pikirkan, karena orang-orang yang sudah mendapat emas itu akan menjadi potensi sekali untuk pembina olahraga di Lampung berikutnya. Iya, regenerasi ya. Bang, gitu loh. Baik, sangat bagus sekali tadi saya dengarkan dari Bang Sofyan. Masih ada waktu sekitar 5 menit, Bang. Ya. Untuk membahas sedikit, tentunya ini kalau untuk diskusi sangat kurang ya. Tapi intinya sangat luar biasa tadi, memberikan satu reward yang sangat kompleks kepada atlet yang berprestasi. Artinya jika itu ada perdanya misalnya, peraih 2 kali misalnya nih, contoh aja nih, enggak ya bukan letter luck seperti ini. Kayak saya sedikit menerjemahkan apa yang dimaksudkan Bang Sofyan. Misalnya peraih 2 medali emas langsung dalam 1 pon, itu jaminannya adalah pegawai negeri. Meskipun bonusnya tidak dibesarkan ya, Bang ya. Karena jaminan itu jauh lebih besar karena jaminan hidup. Seperti itu penting ya, Bang ya. Jadi begini, itu sangat penting sekali. Tentunya hal inilah kita seperti yang saya katakan tadi, pemerintah daerah harus mampu melakukan suatu terobosan ke pusat. Sehingga pegawai negeri ini tidak juga menjadi hambatan di aturan-aturan tataran pemerintah pusat. Siap. Karena persyaratannya ya. Gitu. Sehingga hal ini juga menjadi suatu program dari Kementerian Olahraga untuk membuat hal seperti ini. Apakah ditampung dari suatu Kementerian Olahraga di Lampung, nanti dibuat dalam, dia tetap ditempatkan di Kementerian Olahraga, kecuali kalau misalnya ahli dia seorang atlet ahli ekonomi, boleh ditempatkan di mana. Nah, yang saya maksudkan adalah bagaimana pemerintah daerah Lampung mempunyai suatu terobosan agar tidak terhambat aturan, sehingga mereka-mereka ini juga merasa sangat tertantang untuk berjuang untuk Lampung gitu, Bang. Iya. Saya rasa lebih menantang ketimbang diiming-imingin bonus besar tapi tidak jadi apa-apa. Ketika kemudian diberikan bonus pegawai negeri pasti diterima misalnya. Jangan dimain-mainin seperti sekarang misalnya kan. Kayak sekarang kan terus terang aja kesannya kan seperti main-main. Sampai ada yang sampai sekarang pegawai negeri tapi hanya honor seumur hidup. Ini kan seperti kamuflase saja. Dan itu seperti apa kalau kemudian tidak memberikan jaminan yang pasti kepada kehidupan itu? Nah, jadi begini, disitulah sebenarnya karakter kita juga kadang-kadang dinilai oleh masyarakat atau atlet. Maka harus dibuat suatu ketentuan yang jelas dan ada kepastian hukum. Seperti kita katakan, saya pikir kalau diumumkan oleh pemerintah daerah, siapa saja masyarakat atau anak muda yang mampu meraih medali emas 2 kali dalam prestasi nasional akan diprioritaskan. Maksudnya bukan pegawai honor, Bang. Kalau honor ini kan agak rentan ini. Ya, makanya sekarang yang berlaku kan itu tetap di nanti tiba-tiba ya sampai sekarang nggak diangkat sebagai pegawai negeri misalnya seperti itu. Kan ini kalau dalam tanda kutip hanya tipu-tipu kan bisa saja dibilang seperti itu. Maksud saya yang seperti Abang tadi bilang, dikasih payung hukum fix ketika dia sudah dapat 2 medali emas atau lebih, akhirnya langsung dicatat oleh
biro apa namanya? Kepegawaian. Kepegawaian atau apa namanya itu yang BPKAD apa namanya itu, apa namanya? Badan Kepegawaian Daerah. BKD ya. Iya. Itu untuk disiapkan satu kursi untuk Iya. dia, dan nanti kapan tinggal atau ketika ada rekrutmen dia otomatis masuk seperti itu. Seperti itu Bang maksudnya. Iya, saya pikir begitu Bang. Artinya ini berapa lah yang peraih medali emas 2 kali misalnya di Lampung? Iya, nggak mungkin ratusan kan? Nggak banyak. Sementara kita butuh pegawai di kabupaten-kabupaten juga. Betul. Butuh. Nah, sehingga ini sebagai suatu hal yang menjadi trigger saya lihat. Ya. Ini menjadi pemikiran kita. Ya. Sehingga artinya begini, tidak ketinggalan kita dengan negara-negara lain, Bang. Ya. Nah, apabila dia sudah menjadi pegawai negeri, kita bisa membuat dia menentukan dia akan membina olahraga prestasi. Ya. Nah, membina bibit menjadi olahraga prestasi artinya dia full di sana. Ya. Nah, dia artinya Mengabdikannya ke sana ya. mengabdikan ke sana. Sehingga kita tidak kalah, Bang. Ya. Karena olahraga ini betul-betul kenapa dibuat olahraga kan untuk membentuk jiwa yang sehat kan itu, Bang. Betul, betul. Orang tidak lagi menggunakan dirinya atau waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Betul, betul, Nah, betul. Bang, itu rugi sekali negara Jadi artinya punya generasi yang unggul ya. yang unggul. Ya, kalau kita ngomongin generasi unggul apa aja yang termasuk salah satunya adalah olahraga. Oke, terakhir Bang. Barangkali ini soal penganggaran mungkin agak sedikit menyangkut ada sedikit sandungan KONI masa lalu, bahkan itu sekarang menjadi momok dalam soal penganggaran. Cluenya dari Abang selaku penegak hukum, sebetulnya apa yang harus ditakutkan ketika kita harus berhadapan dengan hukum? Sebetulnya apa Bang? Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bang. Intinya adalah hati. Hukum itulah sebenarnya hati kita. Ya. Pada saat kita menggunakan anggaran itu dengan penuh tanggung jawab, tidak ada niat jahat untuk menyimpangkan anggaran. Menri ya katanya. Mens rea. Nggak usah khawatir, Bang. Ini sebenarnya. Tapi kalau ada niat kita mengurang-urangi dan tujuannya pun kita gunakan tujuan yang bukan untuk kepentingan olahraga, kepentingan itu berbahaya, sangat berbahaya. Tentu teman-teman dari Krimsus atau Polda maupun Kejaksaan itu sangat gampang dia lihat. Mengendusnya mudah ya? Mudah sekali. Nah, tetapi kalau sudah ada anggaran, misalnya sudah ada payung hukumnya, udah ada mata anggaran di Perda diusulkan pada saat penyusunan, kemudian itu disalurkan seperti yang sekarang ke cabang-cabang olahraga dan dipantau penggunaannya juga oleh tim Monet, itu saya pikir tidak akan ada masalah. Yakin tidak ada masalah. Yeah. Nah, sehingga nanti perlu banyak dinas olahraga melihat kebutuhan-kebutuhan olahraga prestasi ini, Bang. Yeah. Melihat kebutuhan olahraga prestasi sehingga kebutuhan kalkulasi dana sudah tahu. Yeah. Nah, sehingga bukan hanya pada saat ada event seperti PON, tetapi pembinaan yang berkelanjutan. Yeah. Nah, pembinaan berkelanjutan ini akan menjadi pendorong bagi masyarakat atau Provinsi Lampung ini, bukan hanya olahraga yang maju, tetapi dampak olahraga ini akan banyak manfaatnya terhadap berkurangnya penyakit masyarakat, Bang. Tawuran atau misalnya geng motor. Kalau banyak kompetisi, mereka lebih suka sana, lebih dipuji daripada geng motor itu. Ini kan pelarian ini, Bang. Iya, betul. Nggak ada tempat berlari untuk dipuji, mereka pun di situ dipuji, kan begitu. Cari identitas sebetulnya ya. Nah, sebenarnya, Bang. Nah, maka ini perlu dijawab oleh ahli-ahli peneliti sosial. Teman-teman dari Unila perlu ini, saya pikir, Bang. Iya. Nah. Bang Sofyan, karena memang waktunya ya, kita pengen bicara sampai pagi nih. Saya pengen saya berterima kasih sama Bang Sofyan. Semalam saya diajakin ke sebuah tempat, di situ lagunya Batak semua. Luar biasa, kita nikmati, terhanyut ya. Ternyata lagu-lagu daerah itu bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Mudah-mudahan teman-teman di Provinsi Lampung bisa meniru ini. Full saya 3 jam ya Bang ya kita ya. Lagu Batak semua, saya nggak ngerti artinya, tapi saya dan teman-teman di sini enjoy sambil makan gorengan gitu ya, tapi sambil manggut-manggut gitu. Ini satu hal yang saya baru di sini kan, karena terus terang baru hari ini kan kesini pun jarang kita karena ada sebuah kafe yang memang khusus lagu-lagu Batak dan
semuanya ngomongnya Batak. Saya sendiri mungkin yang Jawa di situ. Ini luar biasa dan mungkin ini bisa ditiru di daerah lain ya Bang ya. Ternyata jadi apa namanya, pengembangan juga potensi-potensi daerah. Itu tadi cuman hiasan aja, karena saya harus berterima kasih sama beliau ini. Di kampungnya saya diajakin kemana-mana. Terima kasih. Sekali lagi Bang Sofyan, terima kasih sudah memberikan banyak masukan, terutama kepada pemerintah Provinsi Lampung yang terakhir tadi sangat luar biasa, dan ini mudah-mudahan ada pihak yang bisa menangkap, kemudian kita seminarkan sama-sama ya Bang ya. Bisa menjadi keputusan yang cerdas bagi pemerintah Provinsi Lampung bagaimana menghadapi generasi-generasi unggul di olahraga. Terima kasih Anda sudah bersama kami 1 jam. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dalam dialog olahraga yang lain. Saya Don Peci pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.